Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia pada bab 2 kelas 3. Sebelum tidak mengerti, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mayori Adriansa Putri, mahasiswi angkatan 2022 Strategi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Semarang. Sebelum meninjak ke materi, terdapat dua tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, menguraikan periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Kedua, memahami perbedaan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Nah, apakah Indonesia sudah menerapkan demokrasi dengan baik? Demokrasi di Indonesia. Apakah Indonesia sudah memberikan kebebasan berdemokrasi? Berdemokrasi di Indonesia itu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya pada pasal 28 dan juga pasal 28 ayat 2. Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama itu pada pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 sebelum diamandemen yang berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 sesudah diamandemen berbunyi kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mengenai dalam Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 berbunyi Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Kedua, pada ayat 2 berbunyi kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Senat. Keempat, terdapat pada Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Pada ayat 2 berbunyi kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kehidupan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa dalam pemberlakuan konstitusi di Indonesia ada 4. Yang pertama itu Undang-Undang 45 dari tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian yang kedua Undang-Undang RIS dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang terakhir Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 sampai tanggal 19 Oktober 1999. Yang pertama, Undang-Undang 1945. Nah, sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia itu memberlakukan Undang-Undang 45 yang merupakan konstitusi tertulis pertama, penanda ditetapkannya demokrasi konstitusional. Di mana naskah Undang-Undang 45 itu yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI yang terdiri dari atas pembukaan dan pasal-pasal meliputi dari 71 butir ketentuan tanpa kejelasan. Nah,
Pada Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu mukadimah konstitusi yang dinamai bagian pembuka. Yang kedua, batang tubuh konstitusi yang terdiri dari 15 bab dalam 36 pasal. Yang ketiga, bagian penutup konstitusi yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal tentang perubahan Undang-Undang Dasar, aturan peralihan dalam 4 pasal dalam 2 ayat. Secara garis besar, Undang-Undang 45 terdiri atas 3. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga penjelasan. Nah, kemudian PPKI berhasil menetapkan, yang pertama itu menetapkan Undang-Undang 45, kemudian memilih presiden dan wakil presiden, yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, yang keempat melahirkan alat kelengkapan negara lainnya, yang selanjutnya menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia, yang selanjutnya jumlah departemen, yang selanjutnya membentuk Badan Keamanan Rakyat. Menginjak ke subbab kedua, yaitu mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS secara resmi itu berlaku pada 27 Desember 1949, di mana setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah itu memberikan persetujuan, di mana dasar hukum pemberlakuan konstitusi RIS adalah keputusan RIS nomor 48 tanggal 31 Januari 1950. Pada tanggal 27 Desember 1949 terdapat 3 peristiwa lainnya, yaitu penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili oleh Ratu Juliana. Yang kedua, penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta, dan penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda Loving kepada wakil Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1950 disepakati kembali ke bentuk negara kesatuan. Konstitusi RIS atau Undang-Undang RIS 1945 terdiri atas 3. Yang pertama, mukadimah terdiri atas 4 alinea. Kedua, batang tubuh terdiri atas 6 bab 197 pasal, dan yang terakhir lampiran. Ketentuan pokok dalam Undang-Undang RIS 1949 antara lain, yang pertama, bentuk negara adalah serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Yang kedua, sistem pemerintahan pada saat itu parlementer, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada tanggal 15 Januari, tepatnya pada tahun 1950, Kabinet RIS itu mengundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang mengatur mengenai penyerahan tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur kepada Komisaris Pemerintah. Perubahan Undang-Undang RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara dituangkan dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sistematika Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdapat 2. Yang pertama itu mukadimah, yang dimana terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 146 pasal. Kemudian isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950 terdapat 3. Yang pertama itu bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahnya, yaitu republik. Kedua, sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga, terdapat badan konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap menggantikannya Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian, Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisikan 3 hal. Yang pertama itu membubarkan Badan Konstituante, yang kedua menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang 45 dan tidak berlakunya. Kemudian pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian pada periode ini merupakan periode di mana semua indikator demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Yang pertama itu dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi.
Yang kedua, indikator akuntabilitas yang terlihat pada berfungsinya parlemen dan media massa berfungsi sebagai kontrol sosial. Yang ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh peluang untuk berkembang secara maksimal. Yang keempat, terlaksananya pemilu yang demokratis dan pemilih dapat menggunakan hak pilih tanpa ada tekanan dari pemerintah. Yang kelima, adanya kebebasan berserikat dan berkumpul dibuktikan dengan adanya berdirinya jumlah partai politik. Dan yang terakhir, daerah-daerah memperoleh hak otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi dalam mengatur hubungan pusat dan daerah. Sebab yang terakhir yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden itu memberikan amanat kepada Sidang Konstituante yang memuat anjuran Kepala Negara dan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang 1945 tanpa melalui amandemen dengan 4 alasan. Yang pertama, Undang-Undang 45 menjadi jalan keluar. Kedua, makna simbolik Undang-Undang 45 sangat besar. Dan yang ketiga, struktur organisasi negara yang digariskan Undang-Undang 45 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif. Dan yang terakhir, kembali ke Undang-Undang 45 benar-benar atas hukum yang berlaku. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.